Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi murid-murid kelas 11 MIPA. Semoga hari ini kalian tetap sehat dan tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran. Hari ini kita akan membahas latihan soal kemarin yang sudah kalian kerjakan. Ibu sangat berterima kasih kepada teman-teman yang sudah mengumpulkan tugas dengan tepat waktu. Ibu apresiasi sangat ya kedisiplinan kalian. Jadi hari ini kita akan membahas langsung soal-soal yang sudah ibu berikan kemarin. Jadi silahkan tonton video ini sampai selesai. Dan sembari menonton video silahkan kalian buka lagi jawaban kalian kemarin. Kalian koreksi secara mandiri, dan kalau misalkan ada yang belum tepat, kalian bisa koreksi untuk bahan belajar. Begitu ya teman-teman. Oke, siap untuk mulai berlatih? Siap ya? Langsung ke soal nomor 1. Kita lihat. Tentukan letak titik berat pada gambar di bawah ini. Sekarang kalian perhatikan gambar yang ada di bawah. Ini terlihat ya, ada sumbu X dan juga ada sumbu Y, yang menandakan bahwa gambar ini memiliki dua dimensi. Nah, bagaimana cara menentukan letak titik beratnya? Mari kita bahas bersama-sama. Pembahasan pertama, untuk mempermudah kita dalam menghitung, kita bagi saja gambar tadi menjadi dua bagian, yaitu gambar bangun pertama persegi panjang pertama dan persegi panjang kedua. Seperti itu ya. Langkah selanjutnya, kalian mencari letak titik beratnya ada di mana di masing-masing benda. Kita fokuskan untuk mencari X1 pada persegi panjang pertama. Persegi panjang ini karena dia homogen, berarti letak titik beratnya berada di antara sumbu persimpangan sumbu simetrisnya. Berada di titik persimpangan sumbu simetrisnya. Seperti ini. Yang bersimpangan yang mana? Yaitu yang ada di titik ini. Setelah itu, kita bisa mengetahui bahwa letak titik beratnya ada di setengah. Kalau mau mencari X1, berarti setengahnya dari 1. Itu sama dengan 0,5. Setelah itu, kita tarik garis ke arah Y untuk mencari Y1-nya berapa. Karena dia sejajar dengan angka 2 dan di antara 2 dan 3 maksud ibu, berarti dia berada Y1-nya sebesar 2,5. Kita tulis ya. Langkah selanjutnya, karena dia dua dimensi, maka kita harus mencari luas dari bangun pertama. Luas bangun pertama adalah persegi panjang. Rumusnya panjang dikali lebar. Panjangnya itu 5 dan lebarnya 1, berarti 5 dikali 1 sama dengan 5. Begitu ya untuk persegi panjang pertama. Selanjutnya di persegi panjang kedua caranya pun sama. Kita mencari letak titik beratnya dengan perpotongan garis. Lihat titik ini, kita tarik ke arah X. Dia sejajar dengan angka 3, berarti besar X2-nya sama dengan 3. Selanjutnya untuk mencari nilai Y2-nya kita tarik ke arah Y. Dia ada di setengahnya 1. Berarti Y2 sama dengan 0,5. Y2 diperoleh dari setengah dikali 1. Hasilnya sama dengan 0,5. Setelah itu kita cari luas A2-nya, panjang kali lebar. Panjangnya berapa? Panjangnya 1 sampai 5. Karena kita cuma cari sampai dari sini, dari sudut 1, dari sisi atau dari titik 1 sampai 5, berarti panjangnya itu 5 dikurangi 1 sama dengan 4, panjangnya itu 4 dan lebarnya 1. Di sini terdapat kesalahan ya, kesalahan meletakkan mana panjangnya dan mana lebarnya. Diperoleh A2 sama dengan 4. Setelah kita mengetahui komponen-komponennya, sekarang saatnya kalian memasukkan angka-angka tadi ke dalam rumus pencarian X0 dan juga Y0-nya.
X0 diperoleh dari rumus X1 dikali A1 plus X2 dikali A2 dibagi dengan A1 plus A2-nya. Kita tinggal masukkan saja angka-angkanya. Seperti ini, 0,5 dikali 5 plus 3 kali 4 dibagi 5 plus 4. Dihitung, dikalkulasi, dan diperoleh hasil akhir X0 sama dengan 1,6. Begitu ya. Jika nanti kalian ada kesulitan dalam penempatan angka-angka ini atau dalam perhitungan, bisa sekali tanya saya. Jangan malu-malu ya. Lanjut ke Y0. Y0 sama, rumusnya sama dengan Y1 kali A1 dijumlah dengan Y2 dikali A2 dibagi dengan A1 plus A2. Masukkan saja nilai-nilai yang sudah diperoleh sebelumnya ya. Y1 ada 2,5 dikali 5 plus 6,5 dikali 4 dibagi dengan luas A1 dan luas kedua yaitu 5 plus 4. Dikalkulasi, dihitung, dan diperoleh hasilnya 1,6. Jadi untuk soal nomor 1, letak titik beratnya ada di titik 1,6 dan 1,6. Begitu ya untuk soal pertama. Paham? Kalau misalkan ada yang ganjal atau kurang paham, bisa dan langsung saja tanya, karena kita di sini saling sharing, saling belajar. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 2. Tentukan letak titik berat benda yang diarsir. Setelah itu kalian perhatikan gambar di bawah. Di sini ada sebuah bangun persegi panjang dengan memiliki sumbu X dan juga sumbu Y. Benda ini adalah bangun 2 dimensi. Karena panjang X-nya itu ada 6 dan juga panjang Y-nya itu ada 8, berarti bangun ini disebut sebagai bangun persegi panjang ya. Meskipun bentuknya jika dilihat dari mata seperti ini, dia adalah bangun persegi. Tetapi kita jangan terkecoh, kita langsung ke pembahasan. Bagaimana cara menentukan titik berat di soal nomor 2. Sekarang perhatikan gambar. Yang ditanyakan adalah letak titik berat yang diarsir. Itu fokusnya adalah benda yang diarsir. Jadi untuk mempermudah dalam penyelesaian, kita bagi bangun ini dalam soal itu menjadi 2. Pertama, kita fokuskan untuk mencari bangun persegi panjang, dan yang kedua, kita cari bangun yang segitiga, bangun yang tidak diarsir. Seperti itu ya. Nah, jadi pertama kita fokus pada bangun pertama, persegi panjang. Kita menentukan titik beratnya tadi menggunakan perpotongan sumbu simetrisnya. Seperti ini ya, yang berpotongan di setiap sisinya itu letaknya di titik ini. Setelah kita mengetahui titik beratnya berapa, saatnya kita mencari tahu besar X1-nya berapa dan Y1-nya berapa. X1-nya kita lihat, kita searahkan titik berat ini pada sumbu X, dan ternyata dia pas ada di angka 3. Jadi X1-nya besarnya adalah 3. Untuk Y1-nya kita bisa fokuskan tarik garis dari titik berat sini ke sumbu Y, dan dia tepat di angka 4. Berarti dapat diketahui bahwa Y1 besarnya ada 4. Begitu ya. Nah, setelah itu kita cari luasnya. Karena dia adalah bangun 2 dimensi, maka kita cari luas persegi panjangnya dengan rumus panjang dikali lebar. Panjangnya berapa? Panjangnya ada 8 dan juga lebarnya itu ada 6. Ya, maaf ya Ibu kebalik dalam menuliskannya, tapi tidak apa-apa karena dalam perkalian itu sama saja. 6 kali 8 sama dengan 48. Paham ya di persegi panjang bangun pertama? Setelah itu kita lanjut ke bangun kedua, yaitu bangun segitiga. Caranya sama, kita cari dulu letak titik beratnya ada di mana. Letak titik beratnya ada di sini ya. Kita bisa menggunakan rumus atau menggunakan cara sumbu simetris
karena dia bangun homogen sebagaimana yang sudah Ibu jelaskan di materi sebelumnya. Jadi kita cari tahu bahwa letak titik beratnya ada di titik ini. Untuk mencari X2 berarti 6 panjang dari sumbu ini 6 dikurangi titik berat bendanya. Titik berat benda kalau biasanya persegi panjang dan juga persegi itu kita pakai setengahnya dari tinggi atau panjang bendanya, tetapi kalau di segitiga kita memakai sepertiga dikali tinggi dari pada segitiga itu sendiri. Jadi untuk mencari X2 maka 6 dikurangi 1/3 dikali 3 dikali 3 ya. Di 3 itu diperoleh dari 6 dikurangi 3 tinggi dari si segitiga itu sendiri. Jadi untuk X2 nya titik ini terhadap sumbu X nilainya sama dengan 5. Paham ya? Sekarang kita tarik ke arah sumbu Y untuk mengetahui besar Y bangun kedua. Karena dia sama sejajar dengan angka 4, maka Y2 nya sama dengan 4. Setelah itu sama kita lanjut mencari luas dari segitiga itu sendiri dengan rumus setengah dikali alas dikali tinggi. Itu rumus segitiga. Setengah alasnya ini panjangnya 8, terus tingginya tadi 6 dikurangi 3 jadi 3. Kita masukkan 8 kali 3 24 dibagi 2 sama dengan 12. Setelah kita mengetahui nilai-nilainya, sekarang saatnya kita masukkan ke dalam rumus pencarian titik berat. Kita cari X0 nya dulu menggunakan rumus sama seperti soal pertama. X0 sama dengan X1 kali A1, tetapi di sini tandanya kita pakai minus. Karena apa minus? Karena kita mau cari berapa letak titik berat benda pada bangun yang diarsir saja. Jadi kita pakai kurangi atau minus. Minus X2 dikali A2 dibagi A1 minus A2. Kita tinggal masukkan saja nilai-nilai yang sudah kita dapat di sini ke dalam rumus ini. Tadi X1 nya itu 3, panjang luas pertama itu 48 dikurangi X2 nya 5 dan panjang atau luas dari bangun keduanya itu 12 dibagi dengan luas pertama dikurangi dengan luas bangun kedua. Jadi diperoleh hasil akhir sama dengan 7/3. Itu untuk X0 nya. Kemudian untuk Y0 nya sendiri sama Y1 dikali A1 minus Y2 dikali A2 dibagi A1 minus A2. Kita tinggal masukkan saja semua yang sudah kita peroleh di awal. Y1 nya 4, A1 nya 48 diminus Y2 nya 4, A2 nya 12 dikurangi 48 dikali 12. Kita hitung saja seperti biasa dan diperoleh hasil akhir sama dengan 4. Nah, jadi hasil dari soal nomor 2 adalah letak titik berat yang diarsir sebesar 7,3 dan berapa tadi ya? Dan 4. Begitu ya untuk soal nomor 1 dan nomor 2. Semoga kalian bisa paham. Kalau mungkin ada yang kurang paham, boleh ditanyakan melalui WhatsApp pribadi maupun WhatsApp grup. Ibu sangat mempersilahkan dan Ibu sangat senang sekali jika kalian mau bertanya jika belum paham. Itu ya. Silakan sambil dikoreksi, nanti kalau misalkan ada yang salah bisa dibenarkan untuk bahan belajar. Kalau sudah, Ibu lanjut ke soal ketiga atau soal nomor 3. Tentukan letak titik berat bangun berikut terhadap alasnya. Kita harus benar-benar fokus terhadap soal ya. Di sini yang ditanyakan terhadap alasnya berapa? Mari kita bahas bersama. Gambarnya kurang lebih seperti ini tadi ya. Jadi untuk mempermudah kita lakukan hal yang sama, yaitu membagi bangunan pada soal nomor 3 menjadi 2 bangun, yaitu bangun pertama berupa persegi dan bangun keduanya berupa segitiga. Nah, setelah itu kita lihat tadi soalnya itu kan berdasarkan alas ya. Soalnya terhadap alas.
Kalau yang ditanya terhadap alas berarti sama saja terhadap sumbu X. Jika yang ditanya terhadap sumbu X, maka yang perlu kita cari pada soal, pada jawaban nanti, hanya fokus pada pencarian titik Y0-nya saja. Jadi tidak perlu kita mencari X0-nya, karena itu tidak ditanyakan. Yang ditanyakan berapa titik berat terhadap alasnya. Yang dicari berarti cuman Y0-nya saja. Sebagaimana yang sudah Ibu jelaskan di materi kemarin, yang sudah nyimak pasti sudah paham ya tentang pengerjaan di soal nomor 3 ini. Oke, setelah itu kita langsung sama mencari terlebih dahulu persegi. Jadi kita cari dulu bangun persegi. Kita cari titik beratnya dulu dengan menggunakan perpotongan sumbu simetris. Jadi kira-kira ada di sini ya titiknya. Jadi ada di tengah-tengah. Jadi untuk mencari Y1 sama dengan setengah dikali 90 atau sama dengan 90 dibagi 2. Y1-nya diperoleh 45. Setelah itu kita nggak usah ya cari X-nya, karena ingat tadi yang dicari terhadap alasnya yang ditanya ya, yang ditanya berapa titik berat terhadap alasnya. Langsung kita cari luas dari bangun persegi itu dengan rumus sisi kali sisi. Sisinya ada 90, berarti sama di sisi ini juga 90. Jadi A1 sama dengan 90 dikali 90 sama dengan 8100. Setelah itu kita lanjut ke bangun kedua, yaitu bangun segitiga. Kita cari dulu titik perpotongan dari segitiga ini. Dan kira-kira letaknya ada di sini ya. Karena dia adalah segitiga, maka titik beratnya itu menggunakan rumus 1/3 dikali 90. Sepertiga dikali tinggi dari segitiga ini dijumlahkan dengan 90, yaitu panjang dari persegi ini. Jadi sepertiganya dari 90 itu adalah 30, dijumlahkan dengan 90 jadi sama dengan 120 untuk Y2-nya. Nah, untuk sekarang mencari luasnya, luas segitiga itu rumusnya bagaimana? Ya, rumus segitiga, rumusnya adalah setengah dikali alas. Alasnya ini ya, dikali dengan tinggi. Alasnya 90, tingginya juga sama 90. Jadi setengah dikali 90 dikali 90 sama dengan 4050. Setelah kita mengetahui ini, langkah selanjutnya sama seperti nomor 1 dan nomor 2, kita langsung cari ke masukkan rumus Y0-nya. Y0 sama dengan A1 dikali Y1 dijumlahkan dengan A2 dikali Y2 dibagi dengan A1 plus A2-nya. A1 tadi berapa? A1 diperoleh 8100, kita masukkan di sini. Y1-nya berapa? Y1-nya 45, kita masukkan di sini. A2-nya berapa? A2-nya 4050, kita masukkan di sini. Nah, untuk Y2-nya ada 120. Kemudian yang bawah sini, karena dia alas 1 dijumlah dengan, bukan alas ya, tapi luas dari bangun pertama dijumlah dengan luas bangun kedua, yaitu 8100. Seharusnya ada di sini, tulis ya, tapi kelewat sepertinya. Dan di sini dijumlahkan jadi dengan 4050. Jadi nanti kalau di total dan dihitung hasilnya untuk Y0 sama dengan 70 cm. Jadi kalau kalian misalkan masih ragu dengan hasilnya, boleh sekali kalian hitung sendiri. Nanti kalau misalkan ibu ada salah dalam menghitung, boleh sekali kalian memberikan komentar pribadi kalian melalui WhatsApp grup atau WhatsApp pribadi juga bisa. Gitu ya, kita saling sharing, kita saling mengingatkan jika memang nanti ada kesalahan dalam perhitungan. Oke, kita lanjut ke soal nomor 4. Tentukan letak titik berat bangun berikut terhadap alasnya. Jadi soal nomor 4 itu hampir sama dengan nomor 3,
Cuman yang membedakan adalah gambar yang disajikan. Perhatikan gambar ya secara baik-baik. Di sini ada dua bangun persegi panjang yang letaknya vertikal dan persegi panjang kedua yang letaknya horizontal. Langkah mengerjakannya pun sama seperti nomor 3 dan nomor-nomor sebelumnya. Kita cari dulu titik berat dari masing-masing bangun ini. Pertama kita fokuskan pada persegi panjang yang bangun pertama atau bangun yang letaknya vertikal. Karena yang ditanya terhadap alas, berarti yang dicari hanya Y0-nya saja ya. Jadi titik beratnya untuk Y1 itu sama dengan 2. Tetapi di soalnya seperti tidak ada kata sentimeter. Jadi sepertinya ibu ini boleh dihapus ya kalian, jangan gak usah pakai sentimeter. Karena tidak ada satuan di dalam soalnya. Kemudian langkah selanjutnya kita mencari luas dari bangun pertama. Karena dia persegi panjang, berarti rumusnya panjang dikali lebar. Panjangnya 4 dan lebarnya diperoleh dari 3 minus 1, 2 ya. Jadi 2 kali 4 sama dengan 8. Setelah kita mengetahui persegi panjang pertama, kita lanjut ke persegi panjang kedua. Persegi panjang kedua di sini ini letak titik beratnya. Karena di soal ini adalah 6, ibu kurang menulis 6 di sini. Kita lihat dulu soalnya. Ya kan ada 6. 6 kurangi 4 itu berarti ada 2. Berarti ini lebar dari bangun persegi panjang kedua itu ada 2. Berarti karena setengahnya 2 itu 1, kita masukkan untuk mencari Y2 sama dengan 4 ditambah dengan 1 ya, begitu ya untuk mencari letak titik berat untuk Y2 nya. 4 ditambah 1 sama dengan 5. Lanjut mencari luas bangun kedua. Panjangnya ini ada 4 ya, 4. Kemudian lebarnya tadi 6 dikurangi 4 itu 2. Jadi 2 kali 4 sama dengan 8. Setelah itu, seperti biasa, masukkan untuk mencari Y0 sama dengan Y1 dikali A1 dijumlahkan dengan Y2 dikali A2 plus dibagi dengan A1 plus A2. Silahkan kalian masukkan angka-angka yang sudah kalian peroleh sebelumnya. Y1 sama dengan 2 ya. Di sini A1-nya 8, dijumlahkan Y2-nya itu 5. A2-nya 8 dibagi karena sama-sama 8 ya, di 8 dijumlah 8 sama dengan 16. Kalian hitung seperti biasa, diperoleh 56 dibagi 16 sama dengan 3,5. Jadi untuk hasil nomor 4 isinya Y0 sama dengan 3,5. Begitu ya untuk soal latihan titik berat pada hari ini. Jadi semoga kalian paham dan kalian mengerti bagaimana cara menyelesaikan permasalahan-permasalahan pada bangun-bangun yang ada di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jika memang kalian ada yang masih belum paham, kalian bisa tanya ibu langsung melalui chat pribadi atau WhatsApp grup. Boleh melalui langsung chat di kolom YouTube ini juga bisa. Ibu sangat welcome dengan teman-teman semua yang aktif bertanya. Semakin aktif, maka semakin banyak ilmu yang kalian dapat dan semakin banyak keberanian atau mental yang kalian kumpulkan. Begitu ya teman-teman semua. Cukup sekian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga kalian tetap sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan. Tetap semangat dan selalu patuhi protokol kesehatan. Kurang lebihnya dari Ibu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.